Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang kehidupan Musa di Padang Gurun ya, 40 tahun kedua. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami, memimpin kami, mengarah kami, menguruskan kami, menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, dari segala roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, mudah-mudah, roh maut dan meraut, roh maut dan kerja maut, roh malaikat, roh maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19 varian apapun, roh darah tinggi, roh kuasa iblis, setan, roh penyakit demam darah tipes, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan pada malam hari ini. Allah Roh Kudus pimpin hidup kami, dan pimpin juga kami Tuhan mau belajar tentang kehidupan Musa 40 tahun di Padang Gurun yang kedua. Biarlah kami tahu Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, supaya belajar kami tentang kehidupan Musa ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dengan urapan yang baru, berkati Bapak Ibu Saudara menyampaikan dengan urapan yang baru, sehingga kami mengerti pelajaran ini dapat terima dari Allah Roh Kudus, karena Engkau pengajar agung kami. Berbicara dan ajarilah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam tujuan Padang Gurun yang kedua ya. Kenapa Musa 40 tahun kan pertama kan di Mesir ya, 40 tahun kedua kan di Padang Gurun Arab ya. Jadi ada tujuan yang kedua ya. Jadi apakah tujuan yang kedua? Yang pertama saya akan bahas sedikit ya. Tujuan pertama Padang Gurun Musa adalah Allah ingin agar Musa paham tentang kambing domba. Jadi namanya kita pemahaman pekerjaan baru kan di Mesir kan, padahal Musa tidak pernah mengerjakan penggembalaan kambing domba ya. Mungkin 40 tahun di Mesir Musa belajar tentang hikmat orang Mesir ya, pengetahuan-pengetahuan sekuler. Tapi sekarang adalah pengembalaan kambing domba ya di Padang Gurun. Kambing dombanya bukan punya dia, punya mertuanya ya, Rehuel atau Yitro ya. Nah sekarang kita belajar untuk apa sih yang kedua ya. Yang kedua adalah Allah ingin agar Musa mengetahui bagaimana rasanya menjadi seorang pendatang di tempat asing, sehingga di dalam hidupnya terbentuk belas kasihan terhadap orang-orang lain ya. Yang pertama untuk pengembala kambing domba itu butuh suatu 40 tahun, tujuannya supaya menjadi gembala ya, cara untuk menjadi gembala yang lemah lembut ya, untuk nanti dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel, umat pilihan Allah, keluar dari tanah Mesir. Nah ini Allah ingin agar Musa mengetahui bagaimana rasanya seorang pendatang di negeri asing ya, di tempat asing, sehingga dalam hidupnya terbentuk belas kasihan. Yang pertama timbul karakter gembala yang lemah lembut, yang kedua adalah karakter menjadi orang asing yang punya belas kasihan ya. Jadi belas kasihan, jadi belas kasihan terhadap orang-orang lain ya. Jadi belas kasihan sebagai orang asing ini penting ya, dan belas kasihan untuk menghargai orang asing juga penting ya. Dan kita buka, ada firman Tuhan, ada tiga yang kita buka ya. Pertama di Keluaran 2 ayat 22. Keluaran 2 ayat 22. Keluaran 2 ayat 22, demikian firman Tuhan. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing ya. Jadi Gersom itu artinya orang asing ya. Orang asing ini maksudnya ya dia jadi pendatang di negeri orang yang bukan pernah diketahuinya ya. Jadi Musa ini sebagai pendatang ya di negeri orang ya, jadi di Padang Gurun. Jadi ini maksudnya apa ya, bahwa memang Allah ingin mengetahui bahwa inilah jadi orang asing. Makanya setelah Musa menikah dengan Zipora ya, anak laki-lakinya dinamakan Gersom ya. Kita buka lagi di Keluaran 23 ayat 9. Keluaran 23 ayat 9. Keluaran 23 ayat 9 ya. Keluaran 23 ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah itu dia. Saya ulangin lagi, Keluaran 23 ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing,
sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya, jadi harus sadar bahwa bangsa Israel adalah orang asing di tanah Mesir. Ya, kenapa begitu? Kita harus paham apa rasanya tinggal di suatu negeri orang asing. Ya, orang asing itu akan mengalami kesepian, ya, bahasanya berbeda, terus kebiasaan dan makanan yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, serta kebutuhan akan teman dan pengertian. Ya, biasanya intinya menjadi orang asing itu sangat kesepian dan menakutkan. Menakutkan kenapa? Ya karena ya tadi bahasanya berbeda, makanannya berbeda dan sebagainya ya. Tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya, biasanya di ladang misi ya, kalau orang-orang asing ya, itu kita harus bisa mengalahkan sesuatu yang asing ini, rasa kesepian ini dengan kasih karunia Allah ya. Jadi setiap pemimpin, gembala, misionaris itu harus bisa mengalahkan rasa kesepian ya dan ketakutan sebagai orang asing ya. Nah, jadi memang inilah kita harus berbelas kasihan. Kita kalau sama orang asing jangan ditekan atau jangan dengan dibohongin atau dikerjain ya, tapi kita harus menolong dia ya. Ya, Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Kita buka di Imamat 19. Imamat 19 33 sampai 34. Imamat 19 33 sampai 34. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia tuh ya. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing. Dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Nah, ini Tuhan suruh jangan menindas dan mengasihi orang asing itu seperti diri kita sendiri. Ya, jadi itu prinsip yang kita pegang ya. Kenapa Allah izinkan tujuan padang gurun, supaya ada belas kasihan, mengasihi orang asing seperti diri kita sendiri ya. Jangan merasa kalau kita punya kampung, punya tempat, kita jadi semena-mena ya, jadi arogan, otoriter gitu ya. Itu nggak bagus ya. Tuhan nggak menghendaki seperti itu ya. Kita juga kalau nanti jadi orang asing, negeri asing, pasti kita mau ya mengasihi mereka seperti diri kita sendiri, dan mereka juga mengasihi kita seperti diri kita sendiri. Itulah hukum yang terutama kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Itu hukum yang terutama dan utama ya, dua-dua itu ya. Jadi kita ini harus benar-benar mengasihi orang asing ya. Jangan sampai kita ini jadi nggak mengasihi orang asing, jadi sombong, arogan, lindas, nggak boleh ya. Oke, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan karena sebaik-baik kami bersyukur firman-Mu Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang asing. Ya Tuhan, biarlah kami Tuhan berbelas kasihan kepada orang asing dan mengasihi mereka seperti diri kami sendiri. Teguhkan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami mau istirahat tidur, kami mau berdoa Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangun kami besok pagi jam 4, jam 5 pagi untuk saat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur nyenyak kami. Tolak kematian mendadak, tolak roh sakit jantung, roh kematian jantung, kardiak arrest, gagal napas, sesak napas, demam, sakit perut mendadak, cuci darah, peran otak, stroke, serangan jantung, dipatahkan kuasanya dengan darah bala Yesus Tuhan. Kami minta rahmat Tuhan yang melimpah-limpah, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah, kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah atas malam ini, atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Ya, sampai besok kita bahas ada 4 ya, ini yang kedua, nanti ada yang ketiga dan keempat, besok kita akan bahas yang ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, shalom.